Oke gas, dolar 20.000 gas, tet 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 tet, tet 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 tet. Halo, selamat sore semuanya. Hadir kembali bersama saya Raden Erwin. Aduh, dolar semakin lama kok semakin loyo ya kawan-kawan. Beberapa menit yang lalu saya lihat dolar udah di level 18.000, kurang lebih hampir ya. 17.885. Bentar lagi 15.000. Kalau sampai pertahanan jebol ya bisa-bisa sampai 20.000. Padahal pada awal pemerintahannya Pak Wowo itu kan beliau bilang kalau nanti rupiah akan diapresiasi ke level 5.000. Tapi ternyata setelah dolar nyentuh di level saat ini hampir 18.000, malah dibilang orang desa nggak pakai dolar. Aduh Pak, kasihinilah kami rakyat kecil. Kami kan juga ingin jalan-jalan ke luar negeri, ke Paris yang romantis kayak Bapak. Tapi kalau mau jalan-jalan ke luar negeri berarti kan harus beli dolar dan harganya tinggi. Ya, gimana ya teman-teman? Harusnya kan seharusnya kalau rupiah itu melemah berarti kan artinya ekspor itu harusnya bisa didongkrak ya. Anak-anak SMP pun juga tahu kok kalau rupiah melemah, mata uang melemah, berarti artinya kan untuk ekspornya harusnya bisa lebih kuat. Artinya kan kita menjual dengan harga murah. Karena ketika rupiah melemah, orang-orang di luar beli barang-barang kita dengan harga yang murah. Tapi buktinya dalam dunia ekspor sendiri, birokrasi itu dipersulit. Mulai dari dipajakin, terus dipalakin. Aduh, belum tetek bengeknya, ribet banget birokrasinya dari atas sampai bawah. Begitu masuk di karantina dipajakin, masuk lewat syah bandar dipajakin, dipalakin, bukan dipajakin. Terus belum lagi ada itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bea cukai juga memalakin. Ribet. Kalau kayak gini, eksportir bukan jadi untung, tapi malah buntung. Nggak kayak di Vietnam atau di Cina ya. Di Vietnam aja itu maupun di Cina, nah itu pemerintah itu intervensi, ikut campur tangan. Misal di Cina aja para ekspor itu dibantu banget. Di IB aja itu biaya ongkir digratiskan demi mendukung ekspornya. Nah, kalau di Indonesia sendiri mau kirim barang ke luar negeri, itu per kilonya bisa sampai 700.000 per kilogram. Padahal barangnya cuma seharga 250.000. Susah banget. Udah gitu, udah ekspornya dipersulit, malah dipermudah ini. Ekspor tenaga kasar dengan harga murah. Kosek-kosek WC di luar negeri. Aduh, salah satu kawan saya di Arab aja bilang, ih kamu ya Win, kamu itu ya dari negara pengekspor babu. Wah, begitu kawan-kawan ngatain saya seperti itu, down banget. Jadi malu deh Pak, kasihnilah kami lah Pak pemerintah sekalian. Bagaimana dunia itu memandang Indonesia itu di sana seakan-akan negeri pengekspor babu, babu murah, kerja nggak profesional, hanya sebagai blue collar saja, bukan white collar. Masih mending India, masih banyak mengekspor white collar. Nah, jadi dari situ yang kaya ya itu-itu aja. Banyak loh agensi-agensi nakal itu yang kerjanya hanya menyerap tenaga kerja asing. Sampai-sampai ini saya pernah dengar cerita yang kebetulan juga kenalan saya sendiri nih, ada salah satu agensi nakal yang itu sampai menyerap tenaga asing itu. Jadi si agensi ini ngirim salah satu tenaga kasar di salah satu negara di Timur Tengah, sistemnya dengan potong gaji. Potong gajinya itu nggak manusiawi banget, sampai 50 juta lebih. Jadi si agensi nakal ini begitu jahatnya menyerap darah dari rakyatnya sendiri, dari saudaranya sendiri. Gitulah. Aduh, apalagi Pak Purbaya pun juga kaget dan shock. Rupiah melemah lagi. Tidak masuk akal jika fundamental aman. Oh iya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai posisi nilai tukar rupiah saat ini tidak masuk akal. Oke,
Jadi sejak zaman Pak SBY, Indonesia itu udah masuk ke sistem global, sistem keuangan global. Kalau dalam istilah teori konspirasi, sebutannya itu matrix gitu. Nah, jadi ibaratnya, kalaupun Indonesia, saya ibaratkan sebagai orang yang sehat. Jadi kalau orang yang sehat, fundamental baik, mental baik, kalau masuk rumah sakit, ya ikutan sakit. Itulah kondisi Indonesia. Jadi walaupun fundamental sehat, ekonomi juga baik, tapi kalau masuk rumah sakit, ya ikut-ikutan sakit dong. Apalagi nih, saya komentari lagi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Yusril Izzah Mahendra, yang mana bilang asing ingin guncang RI bak era Soeharto. saya nggak setuju ya sama omong-omongannya Pak Yusril ini. Kenapa? Dikira Indonesia saja nih yang dijajah. Makanya saya setuju oleh yang disampaikan Pak Soekarno dulu. Masa perjuanganku lebih mudah daripada kalian. Karena masa perjuangan Pak Soekarno itu melawan penjajah asing. Sedangkan saat ini Indonesia lebih melawan bangsa sendiri. Makanya minggu lalu saya bahas konfliknya bukan vertikal lagi, tapi lebih ke konflik horizontal. Rakyat udah pecah di sini. Yaitu yang satunya pro MBG, pro Kopdes, yang satunya lagi kontra MBG dan kontra Kopdes. Akhirnya sama rakyat sudah saling serang, saling melawan. Bukannya kita sebagai people power untuk melawan kekuasaan yang tidak baik, tapi malah sibuk berperang sama rakyatnya sendiri. Nah, jadi saya tidak setuju dengan statement yang diungkapkan oleh Pak Yusril ini. Kenapa? Karena kita sebenarnya semua negara di dunia, tidak hanya Indonesia, termasuk Amerika Serikat sendiri pun, itu juga dijajah. Dijajah oleh yang namanya dalam bahasa Inggris deep state, atau dalam bahasa Indonesia namanya pemerintah bayangan. Tapi saya hari ini tidak akan membahas pemerintah bayangan, karena terlalu jauh dan tidak cukup waktunya gitu. Jadi contohnya United Nations atau BB, itulah salah satu yang mengendalikan AS sendiri. Jadi ada penjajahan di sini oleh yang namanya deep state gitu. Jadi itu juga tergantung dari bargaining power-nya masing-masing. Ada kok negara-negara yang diajak kerjasama, bukan dijajah, tapi malah maju. Cuma sayangnya Indonesia sendiri ini tidak punya bargaining power. Jadi kayak nurut aja gitu dan gampang dipengaruhi. Masalahnya penjajah asing, apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, itu tidak akan terlaksana jika tidak ada campur tangan dari elit lokal itu sendiri. Jadi saya tidak percaya dengan statement Yusril ini. Karena semua negara di dunia itu dijajah oleh deep state atau pemerintah bayangan. Nah, oke. Ini adalah contoh negara di mana punya ante asing atau negara-negara yang bekerja sama dengan ante asing, bukan dijajah. Jadi saya juga tidak percaya bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Indonesia hanya menjalin kerjasama perdagangan dengan Belanda. Memang ya, sesuai dengan namanya, his story, cerita dia. Itulah, tell life vision. Jadi sekali lagi, banyak memang bahasa Inggris itu yang memiliki dualisme, history. Banyak sejarah yang diselewengkan selama ini, terutama di sekolah. Nah, jadi Indonesia itu tidak dijajah oleh Belanda, tetapi memang lebih dijajah oleh bangsanya sendiri. Sampai sekarang ini. VOC ya, VOC itu yang lebih menjajah, bukan Belanda. Tapi lebih bekerja sama. Contohnya ini, negara-negara Teluk, atau dalam bahasa Inggris Gulf Countries, negara GCC, ada 6, Kuwait, Bahrain, Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Keenam negara ini sebelum Amerika mengajak kerjasama petrodollar, 6 negara ini adalah negara miskin.
Ini juga yang disampaikan oleh kawan-kawan saya di sini. Dulunya miskin, tapi setelah 1970-an datanglah Henry Kissinger ke Saudi, mengajak kerjasama penjualan minyak dalam bentuk USD. Akhirnya Saudi jadi kaya saat itu, nyusul Kuwait, disusul Bahrain, Qatar, Emirat, dan Oman. Akhirnya mereka sampai sekarang kaya. Artinya apa? Artinya dengan campur tangan anti asing, campur tangan negeri asing, bukannya malah mempermiskin, malah dimajukan. Malah negara ini malah semakin kaya, diuntungkan. Jadi mereka artinya punya bargaining power. Tapi kalau di Indonesia masalahnya yang kaya ya itu-itu aja gitu loh. Nah, makanya kenapa ini negara keenam ini semuanya berbentuk monarki kerajaan. Salah satu kawan saya dari Yordania bilang, lihat tuh, negara-negara Arab itu kami suka sama yang berbentuk kerajaan. Coba lihat negara-negara Arab yang berbentuk republik. Dia bilangnya fucking republik. Republik Jahanam. Jadi kalau ada negara Arab yang berbentuk republik, kacau semua. Contoh, Republik Irak, Republik Libya, Republik Suriah, kacau semua. Tapi ketika dipimpin oleh monarki kerajaan, rajanya baik-baik, bagi-bagi kekayaan sama rakyatnya. Jadi ketika saya tanya kawan-kawan yang tinggal di sini, orang asli, mereka suka, mereka cinta sama kingnya, sama rajanya. Karena rajanya baik banget sama mereka. Udah gitu pensiun dikasih duit. Mau sekolah di US dibiayain full. Gede lagi beasiswanya. Jadi teman-teman, artinya tidak semua kerjasama dengan antar asing itu selalu dirugikan. Tergantung bargaining power-nya seperti apa. Masalahnya di Indonesia sepertinya tidak punya bargaining power, jadi lebih banyak dirugikan, dan yang kaya ya itu-itu aja, nggak dibagi sama rakyatnya. Ini adalah siklus rantai makanan. Oke, brainstorming, saya terangkan dulu. Jadi dalam siklus rantai makanan itu ada yang pertama produsen, tumbuhan hijau. Fungsinya adalah membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Ini biologi banget ya. Lalu ada konsumen primer, belalang, memakan tumbuhan. Lalu yang ketiga ada konsumen sekunder, katak, memakan belalang. Konsumen tersier, ular, makan katak. Terus ada konsumen puncak, elang, memakan ular, atau yang disebut sebagai predator puncak. Nah, siklusnya adalah yang keenam, pengurai, decomposer. Ada jamur, bakteri, cacing, yang fungsinya adalah menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara. Jadi muter semua di sini. Artinya apa? Jadi ini hanya sebagai analogi saja, artinya dari siklus rantai makanan ini, inilah yang juga menjadi siklus dunia saat ini. Siklus rantai makanan penjajahan. Jadi penjajahan itu ya kawan-kawan, tidak hanya berbentuk secara fisik saja. Itu udah 4G, 3G, 1G, sekarang udah 5G, bukan 5G telepon, tapi 5G ke lebih penjajahan secara mental, frekuensi, ideologi, apalagi kemarin, psikologi, side of war, psychologist operation. Oh, sorry. Oke. Nah, kalau tadi konsumen puncaknya adalah elang, ini saya balik ya. Konsumen puncak atau elang di sini adalah elit global atau yang biasa disebut sebagai kaum globalis. Kalau saya sih lebih menyebutnya kaum tercerahkan. Nah, jadi mereka menguasai dunia lewat sistem keuangan, cetak dolar, cetak fiat seenaknya, hanya modal angin dan kertas saja, lalu lewat media. Jadi memang sebagian besar media dikuasai oleh mereka, termasuk CNBC, terus Bloomberg, dan sebagainya, banyak banget, hampir semuanya dikuasai oleh mereka. Teknologi dan ideologi. Aduh, kalau saya jelaskan ini nggak bisa habis, lain kali aja ya. Nah, dari sini, globalis ini, mereka menjajah yang kedua, yaitu negara penjajah.
negara penjajah ini saya sebut sebagai Amerika, Inggris, pelaksananya. Alat elit global untuk menguasai negara lain secara politik, militer, ekonomi, dan budaya, tujuannya adalah memperluas pengaruh sumber daya dan pasar. Makanya, tidak hanya Indonesia saja yang dijajah, tapi juga termasuk Amerika, Inggris, negara maju, itu masuk di sini. Nah, jadi mereka menjajah lagi yang di bawahnya. Indonesia masuk sini. Negara terjajah, kekayaan alam, pasar, dan tenaga kerja murah, ekspor TKI, ekspor tenaga asing yang murah. Jadi babu gitu ya kalau teman-teman saya bilang. Dieksploitasi untuk kepentingan penjajah dan elit global, akibatnya struktur ekonomi lemah, ketergantungan, dan utang yang sangat numpuk semakin tinggi. Lalu selanjutnya, ini dari kekuatan asing, baik dari penjajah yang pertama atau dari penjajah yang kedua, tidak akan terlaksana jika tidak ada yang namanya kolaborator. Intinya, nomor 2, 3, sampai nomor 1, itu tidak akan terlaksana. Apapun yang disebut sebagai ante asing, hey ante asing, itu tidak akan terlaksana jika tidak ada kolaborator dengan elit lokal, perantara. Makanya waktu zaman The Endless selalu dicap yang paling zolim, yang paling bengis. Tapi sebenarnya yang paling bengis ya dikorupsi oleh orang-orang lokal sendiri, bukan sama The Endless, tapi dikorupsi sama orang-orang lokal sendiri. Tapi yang disalahkan malah The Endless. Aduh, kasihan ya. Membantu penjajah menguasai negaranya sendiri demi kekuasaan, uang, dan kenikmatan pribadi. Makanya yang kaya ya itu-itu aja. Jadi ibaratnya jomplang banget. Kondisi gap yang tinggi seperti ini, gap itu maksudnya apa sih kalau saya bilang, jomplangnya itu sangat tinggi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kondisinya sama seperti negara-negara miskin di Afrika, yang kaya kaya banget, yang miskin miskin banget. Ya itu, akibatnya mengkhianati rakyat, memperkuat sistem penjajahan, dan yang paling sengsara adalah rakyat sendiri, dikorbankan. Hidup dalam kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan perpecahan akibat tidak berdaya terus dieksploitasi, siklus berulang, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Seperti ini siklusnya. Makanya saya sambungkan dengan rantai siklus makanan, karena sejatinya kehidupannya memang seperti ini. Jadi perlu adanya kesadaran yang tinggi. Sekali lagi saya ulang, perlu adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat itu sendiri. Rupiah melemah hampir ke semua falas. Negara-negara dengan perekonomian di bawah Indonesia, mata uang tidak melemah terhadap US dollar. Jadi rupiah melemah ini bukan terhadap dolar saja, tetapi juga negara tetangga. Contohnya Vietnam, saya buka chat dulu ya lebih baik. VND, IDR. Sorry, IDR. Nah, ini adalah chart untuk Vietnam dong terhadap rupiah. Artinya di sini mata uang Vietnam naik dibandingkan rupiah. Kalau saya bandingkan dengan PHP punya Filipina, PHP, peso Filipina, itu juga lebih cenderung naik. Dibandingkan dengan Vietnam dan dibandingkan dengan Filipina, berarti rupiah yang melemah. Tidak hanya kepada dolar saja, tetapi juga terhadap hampir di semua negara, bahkan negara-negara yang ekonominya lebih buruk daripada Indonesia, termasuk di negara-negara miskin di Afrika. Nah, contohnya di Afrika bagian selatan, di Afrika bagian timur, itu malah mengalami apresiasi mata uangnya. Kenapa kok rupiah malah melemah? Melemahnya bukan hanya terhadap dolar aja, tapi juga terhadap negara-negara yang ekonominya jauh di bawah Indonesia. Sama peso
Filipina kalah, sama dong Vietnam kalah. Apalagi sama Singapura dolar, jauh banget. Jadi ini adalah efek domino, rupiah melemah, semua terdampak. Efek domino ini maksudnya adalah satu peristiwa yang memengaruhi peristiwa menjadikan satu rantai, saling mempengaruhi. Siklusnya adalah, nah yang pertama yang paling awal sebenarnya dari dolar menguat ya, harga minyak dan bla 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 gitu ya. Rupiah melemah terhadap US dollar. Akibatnya barang impor naik harga. Terus bahan baku industri lebih mahal. Selanjutnya biaya produksi perusahaan naik. Nah, ini namanya efek domino. Jadi satu peristiwa memicu peristiwa yang lain. Sorry. Lalu harga barang dan jasa naik. Inflasi meningkat. Habis inflasi meningkat, daya beli masyarakat turun. Habis daya beli masyarakat turun, akhirnya penjualan bisnis melambat. Kalau penjualan bisnis melambat, akhirnya bisa terjadi pengurangan karyawan atau PHK dong. Kemarin aja baru beberapa hari yang lalu ya, ada PHK besar-besaran di Malaysia. Bulan lalu juga ada PHK di Spirit Airlines di Amerika. Nah, mungkin ini juga termasuk dari efek domino. Padahal efeknya dari luar negeri, tapi malah berpengaruh juga di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan, apakah ada negara yang juga mengalami pelemahan mata uang selain rupiah terus-terusan? Ada jawabannya. Nah, kalau saya bandingkan dengan Iran, mungkin kurang fair, karena Iran memang lagi perang, sama Lebanon juga perang. Nah, jadi saya bandingkan dengan Turki, ada. Ini adalah Turki. Oke, tahun 2017 saya datang ke Turki, 1 lira itu masih 4 ribuan rupiah, 1 lira. Lalu tahun 2019 saya datang lagi ke Turki, 1 lira jadi 2 ribuan. 2020 ke Turki lagi, 1 lira jadi 1.000. Jadi dari 4.000, 1.000, 4.000, 2.000, 1.000. Terakhir saya ke Turki beberapa bulan yang lalu, 1 lira sama dengan 400 rupiah saja. Jadi mata uangnya turun. Makanya saya gambarkan di sini. Turunnya dari 2017 sampai saat ini itu berarti berapa ini? 3,5 sampai 45. Kurang lebih 15 kali lipat. Jadi bayangin aja, rupiah yang melemahnya nggak selemah Turki, nah ini udah kayak kocar-kacir nih masyarakatnya. Tapi di Turki, meskipun meskipun nilai liranya menurun, tapi ekonomi di Turki baik-baik saja. Memang pelemahan mata uang itu tidak selalu menjadi indikator sebagai ekonomi yang tidak baik. Salah satunya adalah Turki. Jadi meskipun nilai lira Turki itu terus memburuk sepanjang hari ke hari, sepanjang tahun, tapi ekonomi di Turki tetap baik. Kenapa? Karena Turki punya manufaktur, punya ekspor, pariwisata sangat kencang, dan juga pemerintah di bawah rezim Erdogan ya, Recep Tayyip Erdogan, mereka pemerintahnya sangat intervensi. Terakhir ini mereka, maksud saya, pemerintah dari Turki, Erdogan, itu sampai membuat kebijakan dengan menaikkan gaji di Turki. Jadi meskipun liranya melemah, tapi gaji dinaikkan. Akhirnya jadi seimbang. Nah, gimana kalau Indonesia sekarang? Ya, saya buka chart dulu. Terakhir, saya buka chart dulu. Buka rupiah. Kok nggak nampil ya? Sebentar. Sebentar saya buka lagi. Nah, ini saya buka chart untuk rupiah USD terhadap IDR. Jadi
seakan-akan perlahan tapi pasti. Perlahan naik tapi pasti. Jadi level yang sebelumnya di bawah ini sebelumnya adalah level support pertahanan. Nah, tapi karena di atas resisten udah jebol, jadi level resisten menjadi support. Support jadi resisten. Jadi saya angkat di sini. Oke. Ngikuti sejajar yang ini. Nah, level resisten sekarang ada di level ini. Ini saya pakai, ini saya pakai di time frame 4 jam. Iya. Jadi saya baca dari teknikal. Oke. Berarti kalau seperti ini, sedang menuju di level ini sebentar lagi 18.400. Kalau sampai tembus di atas 18, kalau saya buat di level psikologis 18.500, berarti kemungkinan besar bisa menuju ke 20.000. Kalau tidak ada pertahanan, kalau tidak ada intervensi. Itu sih, ya saya harapkan rupiah bisa terapresiasi. Terima kasih.